Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori psikososial meliputi self, emosi, moral, dan gender oleh kelompok 8, anggota Hafizur Rahman, Hanifah Amalia, Husnul Khotimah. Baiklah, kami akan menjelaskan sedikit materi dari kelompok kami sebagai berikut. Materi pertama tentang teori perkembangan psikososial. Teori ini dikembangkan banyak dianut oleh dari psikososial Erik Erikson. Dasar dari teori ini adalah sebuah konsep yang mempunyai tingkatan. Erikson percaya bahwa setiap tingkat seseorang akan mengalami konflik atau krisis yang akan menjadi titik balik dalam setiap perkembangannya. Menurut pendapatnya, konflik-konflik ini berpusat pada perkembangan kualitas psikologis dan atau kegagalan dalam pengembangan kualitas tersebut. Selama masa ini, potensi pertumbuhan pribadi meningkat sejalan dengan potensi kegagalannya pula. Selanjutnya, tahapan perkembangan psikososial. Ada menurut truth versus mistruth, yaitu percaya dan tidak percaya, 0-8 bulan. Menurut ini, seorang bayi atau anak belajar dari lingkungannya pertama kali yaitu rasa percaya. Selanjutnya, otonomi versus malu dan ragu-ragu. Dari 8 bulan sampai 3 tahun, kemampuan anak untuk melakukan beberapa hal pada tahap ini sudah mulai berkembang seperti makan sendiri, berjalan, dan berbicara. Selanjutnya ada inisiatif versus guilt. Dari 3-6 tahun, anak usia ini adalah prasekolah, sudah mulai mematangkan beberapa kemampuan yang lainnya. Selanjutnya, industri versus inferiority. Dari 6-12 tahun, anak yang sudah terlibat aktif dalam interaksi sosial akan mulai mengembangkan suatu perasaan bangga terhadap identitasnya. Selanjutnya, identity versus role confusion. Dari 12-18 tahun, usia ini anak remaja akan mencoba banyak hal untuk mengetahui jati diri. Selanjutnya, intimacy versus isolasi. Usia 18-35 tahun, tahap pertama dalam perkembangan kedewasaan. Selanjutnya, generative atau stagnation. 35-64 tahun, ini adalah tahap kedua perkembangan kedewasaan. Normalnya, seseorang sudah mapan dalam kehidupannya. Selanjutnya, integrity dan despair. Dari umur 6-5 ke atas. Pada fase ini, seorang akan mengalami penglihatan kembali atau flashback tentang alur kehidupannya yang telah dijalani. Baik, selanjutnya saya akan membacakan teori perkembangan sosial yang meliputi A. Self. Menurut Seifert dan Hofnack, pemahaman diri atau sense self disebut juga konsep diri atau self-concept, yaitu suatu pemahaman mengenai diri atau ide tentang diri sendiri. Santrock tahun 1996 menggunakan istilah konsep diri mengacu pada valuasi bidang tertentu dari diri sendiri. Atwater tahun 1987 menyebutkan bahwa konsep diri adalah keseluruhan gambar diri yang meliputi persepsi seseorang tentang diri, perasaan, keyakinan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan dirinya. Atwater mengidentifikasikan konsep diri atas 3 bentuk. Pertama, kesadaran tentang tubuhnya atau body image, yaitu bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri. 2. Ideal self, yaitu bagaimana cita-cita dan harapan-harapan seseorang yang mengenai dirinya. 3. Social self, yaitu bagaimana orang lain melihat dirinya. Pada usia sekolah dasar, pemahaman diri atau konsep diri anak mengalami perubahan yang sangat pesat. Menurut Santrock tahun 1995, perubahan-perubahan ini terdapat 3 karakteristik pemahaman diri. 1. Karakteristik internal, 2. Karakteristik internal, 3. Karakteristik perbandingan sosial. B. Emosi. Emosi adalah perasaan batin seseorang baik berupa
mengolahkan pikiran, nafsu, keadaan mental, dan fisik yang dapat muncul atau termanifestasi ke dalam bentuk-bentuk atau gejala-gejala seperti takut, cemas, marah, murung, kesal, iri, cemburu, senang, kasih sayang, dan ingin tahu. Karakteristik emosi adalah karakteristik anak usia dini sering terlihat seperti emosi anak berlangsung singkat, lalu tiba-tiba berhenti. Titik emosi anak usia dini sifatnya mendalam, tetapi mudah berganti, dan selain sifatnya terbuka juga lebih sering terjadi. Perilaku emosional. Adapun yang dimaksud dengan perilaku emosional ialah reaksi yang terorganisir dan muncul terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan, tujuan, ketertarikan, dan minat individu. Perilaku emosional ini dapat tampak sebagai akibat dari emosi seseorang. Emosi terhadap anak usia dini lebih terperinci dan terdiferensiasi, dan anak cenderung mengekspresikan emosinya dengan bebas dan terbuka. Aspek perilaku emosional anak. Aspek emosional dari suatu perilaku pada umumnya selalu melibatkan reaksi fisiologis, perasaan, dan perubahan perilaku yang tampak. Sekian materi yang saya bacakan, akan dilanjutkan oleh teman saya. C. Moral. Penalaran moral menurut Jean Piaget, anak-anak bermain kelereng untuk mempelajari bagaimana memikirkan menggunakan aturan permainan. Perilaku moral berpegang proses penguatan hukuman dan imitasi menjelaskan perkembangan perilaku moral. Pengasuhan dan perkembangan moral anak, orang tua dalam pandangan mereka bertanggung jawab untuk menyediakan kesempatan pengambilan peran, konflik kognitif, dan aturan. Namun teman sebaya memiliki peran utama dalam pembentukan moral anak. D. Gender. Gender merupakan aspek-aspek penting yang mempengaruhi perkembangan sosial pada masa awal anak-anak. Gender sebagai tingkah laku dan sikap yang diasosiasikan dengan laki-laki atau perempuan. Dalam perkembangannya, gender terdapat 3 tahapan. 1. Perkembangan kepercayaan gender. 2. Perkembangan keistimewaan gender. 3. Perkembangan ketetapan gender. Selanjutnya, tipe gender merupakan pelaksanaan dari peran gender, yang mana dalam tipe gender orang tua sangat besar pengaruhnya, seperti yang dilakukan orang barat pada masa awal kanak-kanak. Kebanyakan ayah berkomunikasi dengan anak laki-laki, ibu dengan anak perempuan. Sikap orang tua itulah merupakan pembentukan gender. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.